Saya di Vianney dari SD, SMP sampai SMA. Adik saya sama ponakan saya juga masih sempat sekolah di Vianney. Tapi emang udah banyak fasilitasnya, lebih baik dari waktu saya terakhir lulus Ibu. Jadi ya memang lebih baik sih kalau dengar dari ponakan saya sendiri. IPS-nya dulu kita 3 kelas, IPA-nya 2 kelas. Kalau dulu tuh kebetulan kan mama saya jualan di kantinnya sekolah. Iya dulu kalau jam istirahat suka yang bantuin jualan dulu, terus nanti balik lagi kerjanya di kantor jasa penilai publik. Jadi itu penilaian aset gitu sih Bu. Halo Sobat YBHK, kembali lagi bersama saya Utami di dalam podcast YBHK Sukses bersama YBHK. Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber spesial kita hari ini. Tema kita yang kita ambil hari ini adalah kedisiplinan dan bersyukur. Oke, lebih lanjut kita mari berkenalan dengan narasumber kita hari ini. Halo selamat pagi. Selamat pagi. Ya, boleh diperkenalkan nih supaya Sobat YBHK nggak penasaran. Oh ya, hai semua Sobat YBHK. Nama saya Fania Alfrida. Saya lulusan dari sekolah Vianney di tahun 2011. Saya di Vianney dari SD, SMP sampai SMA. Waduh, udah berarti lama juga ya. Oke, pada pagi hari ini kita membahaskan temanya tentang disiplin dan bersyukur. Tadi sudah disampaikan kalau alumni Vianney ya. Iya betul. Kira-kira kenapa sih dulu memilih di Vianney sebagai sekolah pilihan gitu? Pertama sih karena dekat dari rumah sih Bu. Dekat dari rumah ya. Dekat dari rumah kan, jadi ya waktu SD-nya milih di situ. Cuman setelah SMP SMA-nya ya karena waktu SD juga baik, maksudnya kayak ya salah satu sekolah yang baik kan waktu itu di dekat rumah situ, jadi ya dilanjut sampai SMA sih Bu. Ada nggak pengalaman yang waktu dulu ya masih diingat? Kira-kira ada yang bedanya nggak sih Vianney dulu dengan yang sekarang gitu? Pernah ke Vianney lagi? Belum pernah sih. Ya. Tapi kalau kan adik saya sama ponakan saya juga masih sempat sekolah di Vianney. Tapi emang udah banyak fasilitasnya, lebih baik dari waktu saya terakhir lulus Ibu. Jadi ya memang lebih baik sih kalau dengar dari ponakan saya sendiri. Ada nggak pengalaman waktu di Vianney yang bisa dibagikan ke Sobat YBHK nih? Waktu SMA kan kita dibagi ya Bu, IPA, IPS. Oh iya ya, dulu kan? masih masih dibagi IPA, IPS. Lebih banyak IPA-nya atau IPS-nya dulu? Dulu tetap lebih baik IPS sih. Oh gitu ya, dari dulu memang. IPS-nya dulu kita 3 kelas, IPA-nya 2 kelas. Itu waktu penentuannya tuh kalau zaman dulu tuh gimana? Pakai tes atau memang minat atau apa? Kayaknya dilihat dari nilai rapot dan minat deh, kalau saya nggak salah ya Bu. Oh dulu emang cita-citanya apa? Gak masuk IPA itu? Gak ada cita-cita spesifik, cuman kayak kalau masuk IPA kan nanti kalau pas kuliahnya kayaknya lebih banyak pilihan aja kan. Kalau dulu kan gitu kan Bu, kayak ada jurusan tertentu yang harus masuk. Maksudnya dari IPA, jadi waktu itu ngambilnya IPA sih. Kalau untuk pertemanan gitu ada nggak teman yang sekarang sampai sekarang awet gitu? Ada. Oh ada juga ya masih kok Bu. Terus selain tadi mungkin lingkungan sekolah, guru-gurunya gimana kalau di Vianney itu? Guru-gurunya masih beberapa sering ketemu, kayak Bu Nini, tapi Bu Nini kalau nggak salah guru SMP ya. Terus Pak Andreas, terus kalau yang masih diinget sih ya lumayan banyak kayak Bu Ro, Bu Frida, itu sih Bu. Guru wali kelas saya Bu Ro sih, terakhir ya kelas. IPA ya Bu Ro. Iya kelas 3 SMA. Oke, kemudian tadi tentang kedisiplinan temanya. Kalau zaman dulu di Vianney itu gimana soal kedisiplinan? Dulu tuh kita yang kalau misalnya kalau ini waktu SMP sih, waktu SMP gak ngerjain PR kan dihukum, ditegur kan matematika, kadang suka jalan jongkok, maksudnya kayak emang. Terus kalau misalnya kita baju berantakan aja kan dulu ada guru yang piket tuh yang suka ngingetin, baju gak boleh berantakan, harus dimasukin kayak gitu. Jadi emang diajarin buat disiplin sih kalau menurut saya. Jadi kayak yang itu keterusan sih. Jadi habit gitu lah. Iya. Terus kalau misalnya aktivitas atau kegiatan ekskul atau kegiatan OSIS gitu sempat ikut nggak? Sempat ikut. Dulu saya sempat paduan suara. Saya sempat paskibra. Paskib biasanya SMA-nya? SMA iya. Oh ya, saya SD juga paduan suara sih, dulu sering
lomba. Kalau waktu masih SD kan Bu, iya. Kalau dulu tuh kebetulan kan mama saya jualan di kantinnya sekolah. Iya dulu kalau jam istirahat suka yang bantuin jualan dulu, terus nanti balik lagi. Oke, setelah di Vianney tadi kemudian masuk ke mulai bidang itu apa pekerjaan, boleh diceritakan kalau udah masuk pekerjaan? Kebetulan saya sekarang kerjanya di kantor jasa penilai publik. Jadi itu penilaian aset gitu sih Bu. Jadi misalnya mungkin gak terlalu awam. Jadi kerjaannya tuh kayak menilai, misalnya ada rumah. Nah itu rumah itu mau dijaminin ke bank. Kan si bank itu harus tahu dong nilai rumahnya berapa sih kira-kira dalam rupiahnya, biar kira-kira setara gak sama jaminan yang mau dipinjam. Jadi saya kerjaannya tuh ya nilai si rumah itu, jadi nyari tahu kira-kira si rumah itu nilainya berapa sih gitu sih dalam rupiahnya. Biasa sih orang taunya penilai atau appraisal sih. Iya. Gitu ya. Saya ambil perencanaan wilayah kota. Nah waktu itu saya kuliahnya di Untar. Nah di Untar itu dia perencanaan wilayah kotanya ada konsentrasi ke real estate. Jadi di situ tuh ada mata kuliah yang namanya rekayasa penilaian. Nah di situ yang belajar tentang penilaian itu. Akhirnya pas saya lulus kebetulan ada kantor KJPP yang buka lowongan. Bisa nggak dikasih gambar? Mungkin saya sendiri ya atau Sobat IBH kan bingung itu kerjanya ngapain sih gitu ya. Jadi biar Sobat IBH kan juga tahu nih, kerjanya tuh seperti ini, harus gini. Kayaknya tadi pelajaran IPA-nya kan juga masuk di situ, ngitung-ngitung gitu ya kerjanya. Iya, sebenarnya kalau penilaian ini lebih ke ekonominya sih. Ekonominya. Iya. Cuman kan waktu itu si perencanaan wilayah kota itu kan masuknya teknik, fakultas teknik. Jadi waktu itu emang sebenarnya IPS bisa, tapi kan kalau karena dia teknik dia lebih milih yang jurusan IPA kan. Tapi teman saya juga ada sih yang dari IPS waktu itu. Nah itu pas kuliah sih karena dia teknik, waktu itu tetap belajar statistik, belajar kalkulus gitu-gitu sih Bu. Cuman karena di jurusan saya itu dia ada real estate-nya, jadi ada belajar kayak ekonomi real estate-nya juga. Jadi sebenarnya campur sih waktu yang saya pelajarin pas kuliah kan. Nah kalau yang sekarang sih, jadi kalau misalnya, kan kalau tadi saya contohnya rumah kan Bu. Jadi misalnya kan rumah itu kan dia ada tanahnya, ada bangunannya gitu kan. Jadi kayak yang saya lakukan tuh spesifiknya kayak tanahnya kira-kira di sekitarannya tuh harga berapa sih buat nentuin si harga tanah si yang objek yang itu yang kita nilai lah istilahnya kan. Nah kalau misalnya bangunannya kayak kita nanti ngukur bangunannya luasnya berapa, kayak verifikasi sih, terus materialnya apa, nanti itu kayak kita bikin kayak apa ya, survei langsung ya? Iya survei langsung. Jadi kita harus lihat objeknya sih gitu Bu. Kalau di saya sih ini sih Bu, tapi sih tetap ada tahap reviewnya. Jadi misalnya saya penilai yang bertugas, nanti ada reviewernya, terus ada job captainnya. Jadi kayak memang ada tahapan reviewnya gitu sih. Jadi bukan yang memutuskan si enggak, segini bukan. gitu. Itu karena itu nanti ada sertifikasinya lagi kan Bu. Gitu. Sampai dengan dia akhirnya diputuskan berapa gitu kan? Enggak, maksudnya di bidang ini kan dia kayak ada sertifikasinya sendiri. Jadi kayak penilai publik. Jadi kalau kayak KAP, kantor akuntan publik kan dia ada akuntan publiknya. Nah ini gitu kayak ada penilai publiknya. Jadi kayak yang bisa memutuskan tuh ya yang udah penilai publiknya itu. Karena yang tanda tangannya pada akhirnya si penilai publiknya kan. Gitu. Ada gak ini suka dukanya pekerjaan ini? Kan setiap pekerjaan pasti ada minusnya, ada ininya gitu. Sukanya sih bisa jalan-jalan sih Bu. Jadi kayak yang paling dikerjain jauh mana nih? Yang dikerjain paling jauh Sumba. Oh Sumba. Iya. Ada nggak karakteristik tiap daerah? Oh kalau ini nih kayaknya yang daerah ini nih kayaknya begini, daerah ini gini gitu. Yang pasti sih pertama harga tanahnya pasti beda-beda sih bukan. Pasti harus berarti tahu persis ya. Harus tahu persis ya. Surveinya di mana itu? Surveinya kayak kita bisa ini sih misalnya nanya-nanya yang jual tanah di situ kira-kira pasarannya harganya berapa gitu. Kayak agent-agent, iya survei langsung gitu sih. Jadi kita juga nyari tanah yang dijual gitu sih Bu, buat ditanya kira-kira mereka pasarannya berapa sih, kurang lebih gitu. Kalau tentu beda ya, misalnya nih ke Sumba tahun 2010 misalnya, 2020 gitu sama nanti kalau tahun 2023 kan masih beda gitu. Berarti
Apa sempat membandingkan yang lalu atau memang harus yang fresh? Harus gitu. yang diupdate. Jadi kita harus ngupdate lagi sih. Kalau misalnya lokasinya sama, tapi tahunnya berbeda, kita harus update. Pernah mengalami kayak gitu yang daerahnya hampir sama, tahunnya beda gitu. Ternyata nilainya jauh banget gitu. Oh iya, pernah sih Bu. Maksudnya kayak misalnya di Jakarta sendiri aja kan, kadang kan ada yang deket-deketan kan Bu, karena misalnya banyak, kayak itu juga. Kalau misalnya atau objek yang sama pun kita tetap harus verifikasi ulang gitu sih. Jadi karena kan harus update. Gitu. Kalau di Jakarta ini sama nggak? Maksudnya Jakarta Barat sama Jakarta Timur misalnya. Ternyata beda loh ininya gitu. Atau kalau Jakarta rata-rata sama, kurang lebih sama? Enggak sih Bu, beda juga ya. Karena kan maksudnya apalagi kalau di Jakarta tuh bervariasi banget kan Bu. Jadi kayak bisa aja sama-sama Jakarta Barat tapi dia punya karakteristik kawasan atau daerah yang beda, itu bisa mempengaruhi si harga tanah juga kan gitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi harga tanah. Gitu ya, iya, misalnya banjir atau peruntukannya. Jadi misalnya kalau dia di perumahan atau komersial kan pasti beda tuh harganya gitu sih Bu. Tadi udah disebutin ya positifnya jalan-jalan, bisa jalan terus apa lagi? Ada nggak? Banyak itu sih, ke tempat baru, terus banyak belajar juga sih. Maksudnya kayak walaupun sama-sama rumah tapi kalau dia di tempat yang berbeda kan kayak pasti ada tantangannya sendiri kan Bu. Gitu. Kalau ya kurang lebih itu sih Bu. Kalau dukanya kira-kira apa? Dukanya karena konsultan jadi kayak sering lembur. Lembur. Banyak perusahaan yang mungkin pengen tahu nilai asetnya, tapi banyak juga yang kayak bank-bank itu misalnya kan banyak yang mau minjem uang kan harus ada jaminan kan gitu Bu. Mungkin harus telaten ya, tekun gitu sih Bu. Kan soalnya benar-benar berdasarkan dari data dan kondisi di saat itu, sekitar itu kan. Gitu ada sih. Tim atau sendiri itu kalau kerja? Biasa tim. Oh tim. Iya. Jadi ada bagian-bagiannya yang kamu yang ini atau? Iya, jadi misalnya bangunannya kan dia ada tanah bangunan mesin gitu kan Bu. Jadi biasanya satu tim kalau dia proyeknya cukup besar, misalnya kayak mall gitu, itu biasa kita bertiga. Jadi ada yang fokus ke tanahnya, ada yang fokus tanah sama mall secara keseluruhan, ada juga yang memang bangunannya, ada yang mesinnya gitu sih. Range waktunya untuk pengerjaan itu berapa biasa? Biasa 20 hari kerja. 20 hari kerja. Tapi tergantung juga kalau misalnya dia kayak cuman satu rumah atau satu ruko, itu paling kalau saya nggak salah 3 atau 5 hari kerja gitu deh. Cepet juga ya. Iya. Jadi emang tergantung sih Bu, tergantung banget dari apa yang dikerjakan, objeknya itu apa. Gitu. Timnya itu beda-beda atau yang itu aja? Beda-beda. Beda-beda, berarti komunikasi selain sama klien juga antar sama tim juga ya. Iya, Oke, baik. Ada nggak nih pesannya untuk generasi muda yang pilih aja memang apa yang disuka ya. Jadi kayak memang kan kayak kalau misalnya kita mengerjakan hal yang kita suka pasti akan lebih ini kan Bu, kayak lebih sungguh-sungguh kan. Iya. Poin pentingnya itu ya. Terus jadi kayak, ketika mengerjakan sesuatu itu harus suka dulu gitu. Iya, terus kalau misalnya ada kesempatan ya dicoba aja. Karena kita nggak akan tahu. Karena saya sebenarnya ini awalnya nggak mau Bu gitu. di bidang ini. Karena waktu itu kan sebenarnya kalau dari jurusan saya bisa pilih banyak bidang kan. Dulu saya pengennya di developer. Terus cuman karena kebetulan ada peluang ini, jadi ya udah saya ambil malah sampai sekarang. Oke, baik Sobat YBHK, tadi ada 2 poin penting ya yang dari Fania yang bisa diambil pelajarannya. Yang pertama tadi ketika mau melakukan sesuatu harus dengan senang, diawali dengan senang ya, senang, suka, nanti dengan sendirinya akan mengalir lah itu ya. Terus yang kedua tadi tiap ada kesempatan ada kesempatan ya langsung ambil gitu dicoba dulu aja. Dicoba. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Terima kasih untuk Sobat YBHK yang sudah menonton podcast kita hari ini dari awal hingga akhir. Saya Utami dan Fania
undur diri dan sampai jumpa lagi. Dah.